Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Untuk pertemuan kali ini, Ustazah akan melanjutkan materi mengenai sandiwara. Minggu kemarin Ustazah sudah memberikan materi sandiwara, dan ini ada lanjutan materi sandiwara. Ada 4 poin yang akan dibahas di materi ini, yaitu yang pertama, skenario atau naskah sandiwara. Yang kedua, unsur intrinsik ing sandiwara. Ketiga, cara nulis naskah skenario. Yang keempat atau ingkang pungkasan yaiku urut-urutan nulis naskah drama. Di pertemuan kali ini atau di video ini, Ustazah akan menyampaikan 4 poin tersebut dan bisa disimak, bisa dipahami. Jangan lupa setiap ada materi atau ada pembelajaran, itu bisa dicatat di buku catatan atau buku tugas, supaya tidak lupa materi apa saja yang telah Ustazah berikan. Langsung saja. Yang pertama, skenario. Apa tuh kuis skenario? Skenario yaiku rantaman lakon atau cerita sandiwara, drama, film, apa dene sinetron ing sajroning skenario dumadi saka pirang-pirang babak lan saben babak ana pirang-pirang adegan. Jadi, skenario adalah rangkaian cerita sandiwara, drama, film, atau sinetron. Di dalam skenario ada beberapa babak dan setiap babak ada beberapa adegan. Jadi, skenario itu rangkaian dari cerita. Bisa di situ cerita sandiwara, drama, film, sinetron. Pasti itu mempunyai skenario. Skenario itu biasanya berupa dialog. Lanjut. Unsur intrinsik ing sandiwara. Yang pertama, tema. Tema ing sajroning cerita minangka gagasan pokok sing ana ing jroning drama. Jadi, tema itu adalah gagasan pokok dari sebuah cerita. Di situ bisa tema dikembangkan dari alur atau dari latar yang ada dalam sebuah cerita tersebut. Contohnya, tema drama kayata kauripan, kekancan, katresnan, kasetyan, lan sapiturute. Jadi tema itu adalah gagasan pokok di mana dalam sebuah cerita itu pasti ada temanya. Lanjut yang kedua. Alur. Alur uga bisa diarani plot. Alur yaiku reroncening sebab musabab kang bangun cerita. Alur uga kudu bisa nggambarake lakuning cerita saka wiwitan nganti rampung. Jadi alur itu adalah yang menceritakan atau inti dari cerita itu dalam cerita itu termasuk alur maju atau alur mundur atau alur campuran. Biasanya kalau di cerita itu tetap ada alur karena alur itu yang menceritakan atau alur itu juga inti dari sebuah cerita. Jadi tidak memungkinkan kalau dalam sebuah cerita itu tidak adanya alur atau tema. Kalau dalam sebuah cerita tidak ada alur atau tema, itu namanya bukan cerita. Yang ketiga, perwatakan utawa karakter tokoh. Sajroning drama ana sing diarani tokoh protagonis, antagonis, lan pambiyantu. Lanjut.
Latar atau setting. Latar yaiku sakabehing katrangan panuduh sing ana samubarang karo wektu, swasana lan panggonan ing sajroning cerita. Jadi dalam suatu cerita itu latar ada 3, yaitu latar panggonan, latar wektu, dan latar swasana. Dan yang terakhir, amanat. Amanat yaiku piweling saka pangripta atau penulis kanggo para pamiyarsa. Amanat menika pesan moral kang disampaiake penulis naskah drama kanggo para penonton. Jadi amanat itu adalah pesan moral yang akan disampaikan penulis untuk pembaca. Nah, tadi Ustazah sudah menyampaikan alur atau plot. Nah, di sini ada 4 poin dari alur tersebut. Yang pertama, pengenalan. Ing perangan iki biasane isine ngenalake para paraga, latar pentas, lan medharake masalah atau konflik kang dihadapi marang penonton. Jadi untuk pengenalan ini biasanya pengenalan tokohnya dulu, pengenalan latarnya, baru nanti muncul masalah atau konflik. Yang kedua, pertikaian atau konflik. Ing tahap iki para paraga wis nemoni konflik atau pertikaian. Jadi tadi awalnya pengenalan dari tokohnya, karakternya bagaimana, kemudian muncul konflik atau pertikaian. Dan yang ketiga, puncak atau klimaks. Ing tahap iki konflik lan masalah sansaya ngambro-ngambro lan gawat, ndadekake penonton samsaya deg-degan lan ora sabar kanggo ngerteni kepiye cerita pungkasan. Dan yang terakhir, penyelesaian. Ing tahap iki digambarake pungkasaning cerita drama kanthi pungkasan sing seneng, gembira, sedih, apa malah gantung. Jadi dalam suatu cerita itu tidak selalu penyelesaiannya ada senang atau sedih. Di situ juga ada penyelesaian yang malah ceritanya menjadi menggantung. Perwatakan utawa karakter tokoh. Nah, tadi Ustazah sudah jelaskan ada protagonis, antagonis, dan pambiyantu atau tritagonis. Kalau protagonis itu dikenal dengan paraga becik atau tokoh dengan paraga becik. Tokoh antagonis itu paraga ala atau dengan watak yang jelek. Lanjut, cara nulis naskah skenario. Yang pertama, pacelaton paraga itu dialog untuk paraganya. Jadi kalian kalau mau menulis naskah skenario, menulis dulu dialog beserta tokohnya. Suasana setting sing dikarepke, suasananya mau seperti apa. Terus kegambaran swasana, menggambarkan suasana yang seperti apa. Dan yang terakhir, apa wae kang kudu ditindakake dening paraga. Jadi ini ada perangan sing ditulis di dalam isi naskah skenario ada 4 poin. Yang pertama, pacelaton paraga, suasana setting sing dikarepke, kegambaran swasana, lan apa wae kang kudu ditindakake dening paraga. Lanjut, urut-urutane nulis drama atau urut-urutane nulis naskah drama. Yang pertama, nemtokake konflik. Konflik bisa dijupuk saka masalah-masalah kang asring atau sering kita jumpai. Bisa saka pengalaman pribadi, pengalaman wong liya utawa imajinasi. Nyusun urutan prastawa sak babak atau alur.
cara njangkepi dialog saka rerangken prastawa sajroning gambar. Saka gambar kasebut biasane mbayangake apa wae sing bakal dialami déning para gambar kasebut. Jadi pertama menentukan konflik, kedua menyusun menjadi sebuah alur, terus yang ketiga menentukan paraga atau tokoh dan latar. Menehi jeneng paraga kang wis diciptakake lan nemtokake latar panggon, wektu lan swasana. Dan yang terakhir, ngedit naskah. Naskah kudu diedit dhisik menawa ana kleru ngetik utawa kesalahan-kesalahan liyane. Nah, jadi jika kalian menulis sebuah naskah drama, ini ada urutan-urutan dalam menulis naskah drama. Tidak mungkin kalau ada sebuah naskah drama tidak ada tokohnya, itu tidak mungkin. Jadi ini adalah rerangkai dari menulis atau urut-urutan dari menulis sebuah naskah drama. Tidak boleh dihilangkan satu. Contohnya kalau kalian mau menulis naskah drama, kalian tidak akan menuliskan alurnya seperti apa, itu namanya tidak akan menjadi sebuah cerita. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, kalau unsur intrinsik itu ada tema, alur, penokohan, latar, dan amanat. Dalam sebuah cerita pasti menyangkut itu semua. Paham? Nah, untuk materi sandiwara, insya Allah sudah cukup sampai di sini. Pesan Ustazah, jangan lupa setiap ada materi pembelajaran ditulis di buku tugas atau di buku catatan supaya tidak lupa materi apa saja yang telah diberikan. Dan untuk pertemuan berikutnya, insya Allah nanti ulangan harian yang kedua. Kemarin itu sudah ulangan harian yang pertama. Dan Ustazah harap semua bisa mengikuti ulangan harian dengan baik, mengumpulkan dengan tepat waktu, jangan menunda-nunda pekerjaan, karena kalau kalian menunda-nunda pelajaran atau menunda-nunda pekerjaan yang telah diberikan Ustadz Ustazah, itu akan menyulitkan kalian sendiri. Jadi jangan pernah menyepelekan pelajaran-pelajaran satu dengan pelajaran yang lainnya. Tetap rajin belajar, jangan lupa tetap jaga kesehatan walaupun di rumah aja, dan jangan melupakan tugas-tugas yang telah diberikan Ustadz atau Ustazah yang lain juga. Cukup sekian materi dari Ustazah. Atas perhatiannya Ustazah syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.